Just catch yourself before you... this is normal. Hai warga rebahan, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik kan? Hari ini untuk menemani rebahan kalian, rebahan film akan menceritakan film berjudul Luca yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Enrico Casarosa dan diisi suara oleh Jacob Tremblay sebagai Luca dan Jack Dylan Grazer sebagai Alberto. Luca menceritakan kisah persahabatan monster antara Luca dan Alberto. Kala itu manusia sangat takut dengan monster laut dan akan memburu mereka. Tetapi secara diam-diam, Luca dan Alberto menghabiskan waktu bermain dan mengenal peradaban manusia di kota Rivera, Italia. Hingga suatu hari mereka ketahuan oleh manusia. Tak usah berlama-lama lagi, untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Dikisahkan di dasar laut dekat kota Rivera, ada seekor monster laut bernama Luca yang sibuk mengembalakan para ikan-ikan kecil. Luca menjaga ikan-ikan itu agar tidak dipancing atau dijaring oleh manusia di atas permukaan. Luca sangat mendambakan bisa melihat apa yang ada di atas permukaan laut. Namun hal itu dilarang oleh kedua orang tuanya, karena jika manusia melihatnya di permukaan akan membahayakan nyawanya sendiri. Saat mengembala, Luca tanpa sengaja menemukan barang-barang milik manusia yang jatuh ke dasar laut. Tiba-tiba, datang seorang penyelam membawa tombak. Luca yang ketakutan langsung menyelamatkan diri. Dan ternyata, orang yang dibalik pakaian selam itu adalah Alberto yang juga seekor monster laut. Luca yang penasaran mengikutinya sampai di pinggir pantai. Ternyata saat di daratan, para monster laut akan berubah menjadi manusia. Luca sangat mengagumi daratan, namun karena takut, Luca kembali ke laut. Keesokan harinya, Luca membuat patung seperti dirinya untuk mengembala ikan-ikan, lalu pergi ke daratan menemui Alberto. Di sana, Alberto mengajarnya cara berjalan seperti manusia normal. Kemudian Alberto membawa Luca di rumahnya yang penuh dengan barang-barang bekas milik manusia yang sudah tak terpakai. Alberto juga mengenalkan Luca motor Vespa, yaitu kendaraan yang bisa membawamu kemana saja. Luca yang terkesan dengan Vespa langsung mengajak Alberto merakitnya menggunakan peralatan seadanya. Setelah selesai, Luca pun langsung pulang. Besoknya, Luca kembali ke daratan untuk mencoba Vespa rakitan mereka. Sayangnya, Vespa rakitan mereka belum cukup kuat untuk menurunin bukit, sehingga mereka merakit Vespa yang baru lagi. Berulang kali mereka merakit, hingga yang terakhir mereka berhasil melesat ke laut menggunakan Vespa rakitan itu. Hingga sore harinya mereka berdua memandangi bintang-bintang dan bulan, serta membayangkan betapa hebatnya jika mereka memiliki Vespa yang asli dan bisa mengelilingi dunia. Tanpa sadar, Luca ketiduran di sana, lalu segera bergegas pulang ke laut. Di rumah ternyata Luca ketahuan oleh kedua orang tuanya karena telah pergi diam-diam ke permukaan, dan dia disuruh berjanji untuk tidak ke permukaan lagi. Orang tuanya juga menyuruh paman Ugo untuk membawa Luca ke laut yang lebih dalam untuk tinggal di sana, agar Luca tak memikirkan soal permukaan lagi. Luca yang marah langsung pergi dari sana. Esoknya, Luca kembali ke tempat Alberto dan menceritakan hukuman yang akan dia jalani. Kemudian Alberto mengajaknya tinggal di pemukiman kota dekat sana, agar orang tuanya tidak bisa menemukannya. Selain itu, agar mereka bisa melihat Vespa yang sungguhan. Terlena dengan ajakan Alberto, mereka berdua pun pergi ke kota. Dalam perjalanannya, mereka hampir dilihat oleh manusia, tapi mereka tetap berhasil masuk ke kota. Sesampainya di kota, terlihat banyak nelayan di sana, dan Luca pun semakin takut. Satu sisi, akhirnya mereka bisa melihat Vespa yang asli berwarna merah milik pria sombong bernama Ercole yang menegur Luca dan Alberto yang merupakan orang baru di kota itu. Ercole yang jahil ingin menyeburkan Luca ke dalam air yang membuat Luca hampir ketahuan di sana.
Tapi beruntungnya Julia datang menyelamatkan Luka dari pembulian itu, lalu membawa mereka berdua pergi dari sana. Secara bersamaan juga, polisi juga mengumumkan akan memberi hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Julia juga mengajak Luka dan Alberto untuk mengikuti perlombaan Piala Potoroso. Luka juga berpikir jika mereka menang, mereka bisa membeli Vespa. Julia menjelaskan bahwa ini bukan perlombaan biasa. Ini adalah perlombaan yang terdiri dari berenang, bersepeda, dan makan pasta, dan dilakukan secara estafet. Akhirnya mereka sepakat membentuk tim dengan pembagian tugas. Luka bersepeda, Alberto memakan pasta, dan Julia akan berenang. Mereka pun menamai timnya Underdog. Underdogs. Masalahnya sekarang mereka membutuhkan uang untuk biaya pendaftaran perlombaan. Julia pun membawa Luka dan Alberto ke rumahnya untuk memperkenalkan mereka pada ayahnya. Ayahnya juga melarang Julia untuk mengikuti perlombaan karena mereka sedang berhemat uang, di mana saat ini hasil penangkapan ikan lagi jelek, sehingga penjualan ayahnya menurun. Luka dan Alberto kemudian meyakinkan ayahnya akan membantu menangkap ikan. Malam itu, Luka dan Alberto diizinkan menginap di rumah Julia dengan tidur di rumah pohonnya. Yeah, you're right. Pada pagi harinya saat bangun tidur, Luka dan Alberto kaget mendapati bentuk mereka yang menjadi monster laut. Ternyata karena semalam hujan sehingga mereka terkena air dan berubah. Setelah berhasil berubah lagi, Luka dan Alberto diajak ayahnya Julia pergi ke laut menangkap ikan untuk biaya pendaftaran perlombaan. Di laut, Luka dan Alberto mengarahkan di mana harus menjaring karena sangat menguasai di mana tempat ikan yang banyak dan mereka pun pulang membawa banyak ikan. Di sisi lain, ayah dan ibu Luka ternyata telah sampai di kota dan menyamar menjadi warga setempat, lalu melakukan pencarian mereka terhadap Luka. Tiba saatnya mereka bertiga mendaftarkan tim mereka mengikuti perlombaan, dibarengi juga dengan Ercole yang sudah terlihat paling tua di sana mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri, mereka akan melakukan latihan mereka masing-masing. Alberto berlatih makan banyak pasta, Luka yang melatih bersepedanya, dan Julia berlatih berenang. Selesai dari latihan mereka, Luka tanpa sengaja melihat kedua orang tuanya yang lagi sibuk mencarinya, lalu secepatnya bersembunyi di dalam rumah Julia. Alberto juga menenangkan Luka yang panik karena melihat kedua orang tuanya. Saat malam tiba, Julia mengajak melihat-lihat bintang menggunakan teleskop. Luka diberitahukan sedikit kebenaran yang ada di dunia manusia, seperti bintang, matahari, dan planet-planet lain. Luka sangat terkesan dengan penjelasan Julia yang tahu banyak hal tentang dunia. Bahkan Julia memberikan buku tentang tata surya kepada Luka. Alberto yang melihat kedekatan Julia dan Luka pun merasa sedikit ilfil. Lalu Alberto mengajak Luka keluar melihat motor Vespa impian mereka berdua. Secara bersamaan, Ercole mendatangi mereka berdua. Terjadilah pembulian dari Ercole di sana. Tapi Luka dan Alberto berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, mereka bertiga melanjutkan latihan mereka masing-masing. Alberto yang terus berlatih menggunakan garpu karena tidak terbiasa, dan Luka melanjutkan latihan bersepedanya, yang terlihat wanti-wanti jika melihat kedua orang tuanya. Hari demi hari berlalu, mereka terus fokus dengan latihan mereka masing-masing, juga membantu ayah Julia menangkap ikan. Di sisi lain, ayah dan ibu Luka terus melakukan pencarian mereka terhadap Luka dengan menyirami setiap anak menggunakan air. 2 hari menjelang perlombaan, terlihat Alberto yang sudah mahir menggunakan garpu untuk perlombaan makan pasta. Satu sisi, terlihat Julia dan Luka yang semakin dekat membuat Alberto semakin cemburu di sana. Pada sorenya, ayah dan ibu Luka saat termenung tanpa sengaja melihat Luka. Namun Luka berhasil kabur di sana. Sekarang mereka akan melakukan latihan menuruni lereng bukit. Alberto yang marah karena Julia terlalu dekat dengan Luka pun menaiki sepeda bersamaan dengan Luka untuk menuruni lereng dan berakhir jatuh di laut karena mereka terlalu cepat. Di bibir pantai terjadilah perselisihan antara Luka dan Alberto. Alberto menjelaskan tujuan mereka ke kota hanya untuk mendapatkan Vespa lalu pergi dari sana.
Di tengah pertikaian itu, Julia datang, lalu memeluk mereka berdua karena takut mereka berdua kenapa-kenapa. Di situ, secara sengaja Alberto menunjukkan wujud aslinya sebagai monster laut. Lalu Luca pun berteriak monster laut ke arah Alberto, seolah dia bukan monster laut sepertinya. Alberto yang sakit hati kemudian meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Luca bersama Julia pulang ke rumah tanpa Alberto. Ayah Julia yang khawatir dengan Alberto pergi mencarinya. Satu sisi, kini Julia juga menyadari bahwa Luca juga seekor monster laut. Julia yang takut Luca akan diburu ayahnya menyuruh Luca untuk pergi secepatnya. Luca juga menjelaskan ia melakukan semua ini karena takut dihukum orang tuanya dan sadar perbuatannya salah dan pergi. Dengan sedih, kemudian Luca pergi mencari Alberto di tempat tinggalnya. Luca pun meminta maaf atas tindakannya pada Alberto. Luca di sana tersadar, semenjak ditinggalkan ayahnya, Alberto menjalani hidup sendiri tanpa seorang pun, sehingga saat bertemu dengan Luca adalah hal terbaik dalam hidupnya. Luca pun mulai mengerti bagaimana perasaan Alberto dan berjanji akan memperbaiki semua ini. Keesokan harinya saat tiba hari perlombaan, di mana lomba dimulai dengan berenang. Luca yang tak boleh terlihat berenang pun mengenakan pakaian menyelam milik Alberto. Perlombaan pun dimulai. Terlihat para peserta yang berenang, namun Luca sendiri yang berjalan di dasar air. Kemudian dilanjutkan dengan memakan pasta. Luca juga diajarkan menggunakan garpu oleh Julia. Setelah menyelesaikan makan pasta, Luca melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu balap sepeda. Namun buruknya, mulai mendung di sana, menandakan akan hujan. Dalam balap sepedanya, Luca tanpa sengaja bertemu kedua orang tuanya, namun Luca tetap meneruskan balapannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian turunlah hujan. Luca yang panik pun berteduh dan takut melanjutkan perlombaan, karena jika terkena hujan, ia akan berubah ke wujud aslinya. Secara tiba-tiba, Alberto datang membawakan payung besar untuk Luca. Tapi Alberto malah ditendang oleh Ercole yang bikin Alberto jatuh dan berubah ke wujud aslinya. Ercole yang melihat Alberto adalah monster laut langsung melemparkan jaring padanya. Luca yang tak bisa diam melihat hal ini lalu pergi menyelamatkan Alberto. Kemudian membawanya menuruni lereng. Kini Luca juga telah berubah ke wujud aslinya. Mereka berdua bergegas untuk kembali ke dalam laut. Namun dalam pelarian mereka, Ercole terus mengejar mereka. Saat Ercole mau melemparkan tombaknya ke arah Luca dan Alberto, Julia mengorbankan dirinya dengan menabrakkan diri pada Ercole, sehingga membuat Ercole jatuh dari sepedanya. Garis finish sudah di depan mata, bahkan laut juga tinggal meloncat. Tapi tiba-tiba Luca dan Alberto berhenti untuk menyelamatkan Julia yang terjatuh sebelumnya. Mereka pun terkepung oleh warga di sana. Di sana, ayah Julia menyelamatkan mereka dengan mengatakan mereka adalah Luca dan Alberto, dan mereka adalah pemenang perlombaan. Warga yang melihat ayah Julia di situ tak ada yang berani menyentuh mereka berdua. Kemudian, ayah dan ibu Luca juga menyaksikan kemenangan anak mereka. Ibu Luca sangat bangga pada Luca. Beberapa orang juga menunjukkan wujud aslinya sebagai monster laut. Akhirnya, poster pemburuan monster laut pun disobek. Terlihat orang-orang di sana juga tak takut pada monster laut. Akhirnya, Luca dan Alberto berhasil mendapatkan Vespa impiannya. Bahkan keluarga Luca datang bertamu di rumah Julia. Mungkin beberapa orang belum menerima monster laut, tapi pasti beberapa yang lain akan menerimanya. Beberapa saat berlalu, kini mereka pergi mengantarkan Julia naik kereta untuk kembali bersekolah. Ternyata Alberto menjual Vespanya untuk membelikan tiket pada Luca yang ingin bersekolah bersama Julia. Ayah ibu juga setuju untuk Luca bersekolah. Alberto sangat berterima kasih pada Luca yang membawanya keluar dari pulau sehingga tak sendiri lagi. Kemudian kereta pun berjalan. Film pun berakhir. Nah, itulah alur film dari Luca. Bagaimana kisah persahabatan antara Luca dan Alberto? Sangat erat ya. Walaupun ada perselisihan di antara mereka, namun mereka tetap kompak. Dari mereka berdua, kita belajar bahwa sahabat adalah seseorang yang tak pernah meninggalkanmu dalam situasi buruk apapun dan selalu mendukungmu. Walau diselingi dengan pertikaian, tapi tetap akan kembali.
Oh iya, jangan lupa subscribe Rebahan Film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Salam warga rebahan.